Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kembali kali ini saya mau menyajikan sebuah konten drone DJI Spark. Kali ini ngebahasnya tentang fitur aplikasi Litchi. Salah satu fitur di aplikasi Litchi lagi, yaitu fitur Follow Me ya. Fitur Follow Me di aplikasi Litchi. Nah, apa sih perbedaan antara fitur Active Track dan fitur Follow Me? Nah, kalau fitur Active Track itu, si drone itu ngikutin orangnya atau subjek yang diikutin itu harus terlihat jelas oleh kameranya si drone ya. Jadi dia mendeteksi pergerakan ngikutin objeknya itu menggunakan kamera si drone. Jadi otomatis karena menggunakan kamera, misalnya misalnya drone-nya udah nggak nangkep objeknya, alias misalnya terhalang oleh sesuatu, objeknya terhalang oleh pohon atau terhalang oleh bangunan, otomatis si drone nggak bakalan ngikutin lagi objeknya, alias berhenti gitu, lost object lah istilahnya. Nah, beda dengan fitur Follow Me. Kalau fitur Follow Me, dia ngikutinnya itu ngandelin GPS yang ada di handphone. GPS yang ada di handphone yang kita pegang, bukan di remote ya, karena di remote-nya si Spark itu tidak ada modul GPS-nya teman-teman. Jadi yang diikutin itu bukan remote tapi handphone sebenarnya. Jadi yang dijaga jarak itu makanya bisa ngikutin, karena si drone-nya itu ngejaga jarak antara titik GPS si drone dengan titik GPS handphone. Jadi kalau misalnya handphone bergerak, otomatis untuk ngikutin jaraknya dia bergerak juga gitu si drone-nya. Nah, itu dia makanya fitur Follow Me berbeda dengan Active Track ya. Jadi banyak yang nulis Active Track garing Follow Me, sebenarnya beda, itu dua fitur yang berbeda kalau di drone ya. Active Track dan Follow Me itu dua fitur yang berbeda teman-teman. Nah, keuntungan dari fitur Follow Me ini, kalau misalnya objeknya itu terhalang oleh bangunan atau terhalang oleh pohon ya, si kamera drone-nya nggak bisa lihat si objeknya lagi, masih tetap bisa ngikutin teman-teman. Perbedaannya dengan Follow Me dengan Active Track. Nah, tapi yang kurang bagusnya kalau di fitur Follow Me ini, karena ngikutinya berdasarkan GPS, otomatis kamera si drone itu harus diarahkan secara manual menghadap ke objeknya. Kadang kameranya itu tidak pas menghadap ke arah objek dan harus kembali diarahkan secara manual pakai remote-nya ya, gitu sih. Untuk kameranya aja, kalau untuk ngikutinnya dia tetap ngikutin, tapi kameranya belum tentu ngadap ke arah objeknya gitu. Oke, segitu aja penjelasan fitur Follow Me dan Active Track. Langsung aja nanti kita ke prakteknya ya, fitur Follow Me di aplikasi Litchi tadi. Oke, sampai jumpa nanti di prakteknya ya, setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai praktek Follow Me. Sebelumnya aircraftnya gue take off dulu ya. Di take off dulu nih, gue pakai screen recorder aja dan gue voice over untuk penjelasannya ya. Nah, ini aircraftnya gue tinggiin dulu biar bebas dari atap ya, atap perumahan ya. Ini gue di perumahan nyokap gue nih. Langsung kita buka di kiri atas follow ya, fitur follow. Nah, ini pengaturannya, follow setting. Untuk ketinggiannya gue set di 30 meter aja teman-teman. Jadi biar bisa terbebas dari bangunan penghalang ya. Dan untuk jarak dari remote-nya gue set 20 meter. Headingnya gue set dia aircraftnya menghadapnya ke arah barat ya, atau W, itu di kompasnya W. Gue set jadi dia selalu menghadap ke arah barat, berusaha untuk menghadap ke arah barat terus gitu ya. Nah, terus di situ gimbal kontrolnya gue bikin manual, dan
subjek height-nya karena ngikutin gue naik motor, gue set di 1,5 meter aja ketinggian subjeknya. Nah langsung gue start. Begitu gue start, si spark langsung naik ke ketinggian yang tadi di set 30 meter ya, dan jaraknya 20 meter dari yang biru itu teman-teman. Titik biru itu adalah posisi handphone ya, GPS handphone. Nah sebelumnya untuk melaksanakan follow me ini, di settingan yang sebelah kanan itu, yang roda gigi sebelah kanan pojok atas itu udah gue setting untuk home point-nya, dynamic home point-nya gue nyalain ya teman-teman. Jadi nanti kalau pas pelaksanaan follow me-nya, kalian bisa lihat home point-nya itu bakalan berubah-ubah sesuai dengan posisi remote-nya teman-teman. Atau dalam ini bukan remote ya, tapi HP, posisi HP-nya, karena yang ada modul GPS itu di HP. Nah ini kalian lihat di apa, kalau kalian lihat di layarnya itu, nanti motor gua udah jalan. Nah ini masih ngeliput ya. Nanti motor gua sempat jalan dan dia tuh belum jalan si sparknya nih, lihat ya. Jadi sepertinya follow me ini ngikutin kekuatan sinyal GPS di HP juga. Jadi kalau HP-nya GPS-nya tiba-tiba rendah, mungkin nah ini kayak gini nih, gue udah nggak di in frame ya, udah motor gue udah nggak in frame di kameranya. Jadi udah dia si sparknya diem, guanya jalan tapi sparknya belum maju. Dan nanti mungkin setelah GPS di HP-nya cukup, baru si sparknya maju lagi nih, ngikutin ya. Kalau kalian lihat nih, nah gua jalan, nah baru dia mulai jalan gitu teman-teman. Nah ini GPS-nya sudah cukup kali ya, jadi dia mulai ngikutin si sparknya nih. Nah yang biru itu posisi motor gua ya, yang titik biru. Nah home point-nya kalian lihat ya, home point-nya berpindah-pindah teman-teman. Home point-nya pindah-pindah. Nah kalau kalian lihat itu karena dynamic home point-nya itu gue nyalain ya. Home point itu yang logo H yang warna hijau ya teman-teman. Nah di situ kalian lihat home point-nya berubah-ubah. Nah ini gue sempat berhenti karena si spark ngecek guanya in frame apa enggak. Nah kelemahan dari follow me ini, dia kameranya si sparknya ngikutin tapi tanpa menjaga objek yang diikutinya masuk di kamera. Jadi harus kita yang ngontrol biar masuk apa enggak, harus dikontrol gitu. Nah ini gue mulai jalan lagi. Nah kalau kalian lihat di sini, posisi gue kadang terhalang bangunan tapi si spark tetap ngikutin ya, tetap ngikutin motor gue walaupun guanya kehalang bangunan atau kehalang pohon. Kalau di active track itu pasti langsung berhenti sparknya, atau lost object ya, lost object yang diikutin. Nah kalau ini karena yang diikutinya GPS, sinyal GPS HP, dia tetap ngikutin teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini, kita lihat nih, tetap ngikutin. Tapi posisi guanya nggak selalu ada di layar. Nah tuh, nah si sparknya selalu menjaga menghadap ke arah barat. Jadi kalau ketinggalan, dia sebentar nggak ngadep ke arah barat karena harus nguber posisi motornya. Tapi begitu sudah ke Uber, dia langsung menghadap ke arah barat lagi. Seperti itu teman-teman. Nah ya, seperti ini pelaksanaannya fitur follow me ya. Nah walaupun kehalingan pohon guanya tuh ya, kehalingan pohon motor gua, dia tetap ngikutin. Nah nanti di akhir video gue juga bakalan munculin hasil video rekamannya ya. Oke, segitu aja sih penjelasan fitur follow me. Nah dia tetap terus ngikutin ya, sampai kita pencet yang pause itu, yang warna merah di sebelah kiri, atau yang di tengah layar itu ada tulisan pause, kita pencet situ juga bisa. Atau pencet yang pause, yang tombol pause yang ada di remote. Nah dia langsung berhenti dari follow me nya ya, dari fitur follow me nya langsung keluar gitu. Gitu teman-teman ya penjelasannya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa kalau kalian suka diklik like, share, comment, and subscribe my channel teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, di akhir video bakalan gua masukin juga video hasil rekaman dengan follow me nya.
Oke, segitu aja. See you on the next video. Bye bye.